Perkenalkan, nama saya Yusuf Lubalo. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bekerja dengan Node.js. Oke baik, di dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki model dan kelas dengan fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau Application Programming Interface atau pustaka standar-standar library. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Dan pertama kita masuk dalam konsep-konsep dasar Node.js. Konsep-konsep dasar dalam Node.js yang pertama yaitu pemrograman event driven. Di dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event driven. Dalam mekanisme ini suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Nah, mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek dalam model lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Nah, aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi. Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada di dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Oke baik, kita akan masuk pada contoh script. Sini kita buat file baru. Dengan masukkan nama, event handler.js. Sini kita akan mengimpor modul HTTP. Kemudian kita masukkan konstanta on request dalam kurung request respon. Sini kita masukkan const http dan bersama dengan require dalam kurung http
Oke. Kemudian kita masuk pada event handler. Masukkan function on request dalam kurung request koma response buka kurung kurawal, masukkan respon right head, dalam kurung 200, kemudian masukkan content type, text HTML, oke lanjut. Masukkan respon, right head, right saja, dalam kurung masukkan respon N,
Kemudian lanjut kita akan membuat web server. Di dalam objek dari kelas http server, masukkan cons server http create server. Kemudian kita masukkan untuk setiap terjadi event, fungsi on request akan dijalankan. Masukkan server on kurung request lanjut on request. Kemudian lanjut untuk mendengarkan atau menunggu terjadinya event pada port 3000. Kita masukkan server listen, sini masukkan 3000. Oke, pada contoh di layar kita membuat objek dari kelas HTTP server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan memanggil fungsi HTTP. Grab server atau objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Di dalam setiap permintaan yang terjadi akan memuncul event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi on request. Oke, baik, langkah selanjutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Nah, di dalam Node.js juga memfasilitasi mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam mode event, dan sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan
turunan dari kelas event emitter. Nah, semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, misalnya vs.readStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Nah, Node.js juga mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat, dengan syaratnya objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Nah, berikut kita akan masuk pada contohnya. Sini kita membuat file baru. Kita masukkan event emitter .js. Kemudian kita masukkan var event sama dengan request require dalam kurung event lanjut. Kita akan membuat objek dari kelas event emitter. Lanjut masukkan var obj sama dengan new event emitter lanjut. Kita akan mendefinisikan event mulai. Masukkan obj on dalam kurung mulai kemudian function kurung kurawal console.log dalam kurung terjadi event slash mulai balas slash balas kurung balas kurung
Kita cek ulang, ada error. Lanjut. Depan kita akan mendefinisikan event selesai. Kita masukkan obj on dalam kurung selesai, kemudian masukkan function kemudian masukkan console.log terjadi event slash selesai slash koma lanjut. Kita masukkan lagi obj init mulai, kemudian masukkan for dalam kurung let i sama dengan 0, lanjut i lebih kecil 20, lanjut i plus buka kurung kurawal proses stdout write return kurung i plus 1 to string plus
Lanjut, masukkan obj image dalam kurung selesai. Oke, di sini kita mengecek. Kita coba merunningkan ke terminal untuk mengecek. Mode. .js. Ini kita lihat errornya di obj on mulai. Di sini oke, kita cek lagi. Pada obj emit oke, kita save, kita coba running lagi. Maka pendefinisian event dalam objek dari kelas event emitter kita melakukannya menggunakan metode on. Nah, di dalam metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas kita dapat menggantikannya menggunakan kode sebagai berikut. Kita menggunakannya dengan oke. Kita ganti dengan addListener. Obj addListener. Kita ganti dengan addListener. Dan kita coba menampilkan ke layar. Ya, maka akan menjadi event seperti di layar terminal.
untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Oke, sebagai contoh untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode sebagai berikut. Kita menggunakan obj emit mulai. Oke. Oh, ini tetap selesai. Ini kita mainkan edit mulai. Oke. Di sini kita merubahnya di bagian var obj diganti dengan kelas myEventEmitter. Extend event EventEmitter kurung awal kita masukkan konstruktor oke. Super di sini kita membuat objek dari kelas myEventEmitter kita masukkan var obj sama dengan new myEventEmitter untuk
mendefinisikan event mulai kita masukkan obj on, titik untuk mulai, function masukkan console.log kurung terjadinya event slash mulai oke. Lanjut, kita mendefinisikan event selesai masukkan obj on, selesai function buka kurung kurawal, kita masukkan console.log dalam kurung terjadinya event slash selesai slash lanjut, kita masukkan obj emit mulai masukkan for let i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil 20, kemudian
buka kurung kurawal, proses, stdio, break, dalam kurung i tambah 1 to string lanjutkan obj emit selesai. Oke. Di sini kita mencoba menampilkan ke layar untuk mengetahui apa saja yang error di dalam pengetikan script. Kita Ctrl S dulu. Oke. Sini pada for let is minimal. Oke, coba lagi. Oke, baik. Pada blocking I per O dan no blocking I per O terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output. Nah, di dalam Node.js yaitu blocking input, output dan non-blocking. Input, output dalam metode blocking, input output, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan di dalam metode non-blocking, input output dieksekusinya dilakukan tidak sesuai, maka urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, kita perlu memasukkan kode yang ditulis menggunakan metode blocking I per O berikut masuk pada skripnya.
Kita masuk pada contoh blocking IO. .js lanjut, kita masukkan console.log kurung perintah pertama lanjut masukkan console.log perintah kedua masukkan lagi untuk perintah ketiga kemudian kita Ctrl S, lalu kita menampilkan ke layar mode blocking .js. Maka pada metode blocking IO seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga ketika perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai, selanjutnya kita akan perhatikan kode berikut ini untuk menggunakan metode non-blocking IO. Sini kita masukkan console.log, kita masukkan perintah pertama lanjut set timeout, kita masukkan function ke kurung-kurungan, masukkan console.log, kemudian masuk dalam perintah kedua, kedua 2000, kemudian masukkan console.log, untuk perintah ketiga kita coba menampilkan ke layar terminal.
Oke. Oh, di sini ketiganya tidak muncul karena kurang ketikan. Oke, kita coba lagi. Ya, sudah muncul. Jadi perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan, dikarenakan pada contoh di layar kita telah menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik, sehingga penggunaan fungsi set timeout sambil menunggu waktu tunda selesai. Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi set timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking IO dan sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan IO di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking IO dan versi untuk non-blocking IO. Nah, fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking IO pada umumnya ditandai dengan akhiri CYNC yang berarti synchronous. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking IO dengan memanggil fungsi vs.readFileCNC. Kemudian kita masuk pada contoh script. Kita buat file baru saja dengan blocking. IO 1.js. Oke. Kita masukkan var vs sama dengan require dalam kurung vs. Oke. Kemudian masukkan console.log. Kemudian persiapan membaca file. Oke. Lanjut, masukkan variabel data. Variabel data sama dengan vs readFileCNC. Kemudian masukkan data txt. Kemudian kita enter, masukkan console.log. Masukkan /n easy file Oke, lanjut, masukkan console.log. Data to string
string, kemudian masukkan lagi console.log, file selesai dibaca. Kita coba menampilkannya ke layar di sini. Di sini ada satu yang error di bagian file selesai dibaca. Kita lihat di sini titik koma. Oke, kemudian kita coba lagi. Oke, jadi sudah muncul. Jika kita menggunakan metode non-blocking IO, maka kita dapat memanggil metode vs_readFile, dan sebelum kita membuka untuk membaca file, kita mencoba membuat file baru sini dengan nama metode .txt. Di sini dengan kata-katanya tekun dalam belajar, pemrograman web. Kemudian kita enter, kita simpan, kemudian kita masuk pada blocking IO untuk membaca lagi file. Kita masukkan filenya belum terbaca. Oke, kita lihat kesalahan ada di nama data. Di sini nama filenya metode, jadi kita ganti data menjadi metode agar pada saat pemanggilan data dapat dilihat di layar terminal. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita coba lagi. Oke, sudah muncul. Isi filenya itu tekun dalam belajar pemrograman web. Kita lanjut pada penggunaan metode non-blocking IO. Kita dapat memanggil metode vs atau readFile. Di sini kita akan masuk pada blocking IO untuk memanggil file metode vs_readFile. Kita buat file baru.
Nah, di sini kita lanjut untuk memanggil metode vs read file dan mengubah beberapa script di sini. Var lanjut ps read file dalam kurung data.txt metode txt kemudian masukkan function er data kurung kurawal masukkan if er kemudian return console error atau er lanjut masukkan console.log dalam kurung /n easy file lanjut masukkan console.log data to string lanjut masukkan console.log file selesai dibaca lalu dibaca titik koma, habis itu kita menempelkannya ke layar terminal, kita Ctrl S, kemudian kita tempelkan ke layar terminal. Jadi selesai dibaca. Berikut
kita masuk dalam fungsi callback. Di dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Berikut kita masuk pada script. Sini kita masukkan contoh dari fungsi parameter. Masukkan function on request dalam kurung request response lanjut respon red hat kurung kurawal. Kita masuk pada konten tipe. Tag HTML, kemudian masukkan lagi response right lebih kecil H2, besar hello, node s H2 lanjut masukkan respon and masukkan const server http create server kemudian server on, kemudian
request on request baris kurung titik koma. Jadi pada kode di layar fungsi on request dijadikan sebagai fungsi callback pada saat pemanggilan metode on dari objek. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian kode di layar kita akan ketik sebagai berikut. Kita akan lanjut. Server on request. Sini kita ganti menjadi function. Function dalam kurung request response. Kemudian tanda buka kurung kurawal. Response right. Right head. (200) kurung content type tag HTML balas kurung titik koma. Kemudian response right. Kecil 2 besar hello Node.js A2 koma, kemudian lanjut respon
N. Ini oke. Oke, sekian video tutorial kali ini mengenai bekerja dengan Node.js. Terima kasih.